selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Seneng banget nih, kakak lihat adik-adik senyumnya manis-manis banget ya. Seneng ya mau sekolah minggu hari ini. Siapa yang semangat untuk sekolah minggu hari ini? Tepuk tangan 2 kali yang semangat. Wah, keren, semuanya semangat ya untuk sekolah minggu. Makanya adik-adik udah duduk manis, udah pakai baju yang bagus, udah mandi, udah bersih. Karena adik-adik semangat untuk sekolah minggu. Kakak seneng liatnya. Oke adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau sama-sama nyanyikan Surya Bersinar. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Sebelum berdoa kita mau nyanyi Mana Tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Adik-adik, sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai istirahat kami di malam hari, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang baik, dengan sehat, dengan penuh sukacita untuk bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman di GKP Seroja. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk mama papa yang Tuhan berikan kepada kami dan kakak juga adik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami penuh kebahagiaan setiap harinya. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai sekolah minggu kami pada hari ini, agar cerita yang disampaikan oleh Kak Suri bisa kami dengarkan dan bisa menjadi contoh untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh yang sudah diceritakan oleh kakak Agnes di minggu-minggu sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat gak siapa nama tokohnya? Dari P. Bener adik-adik, Paulus ya. Jadi kakak Agnes cerita banyak hal tentang Paulus. Nah hari ini kakak mau ceritakan Paulus yang sangat senang melayani. Paulus ini
Kerjaannya ngapain adik-adik? Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menceritakan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dia pergi ke satu kota, terus dia ceritain ke orang-orang di sana. Lalu dia setelah selesai dia pindah ke tempat yang lain untuk dia ceritakan di situ juga. Baik banget ya Paulus ya. Paulus tuh baik banget. Dia sangat senang untuk melayani Tuhan Yesus dengan cara menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus ke orang-orang yang dia temui. Nah adik-adik, tapi selama perjalanan Paulus untuk menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, apakah semuanya berjalan baik-baik aja? Enggak ya adik-adik ya. Banyak yang gak suka sama Paulus, banyak yang mau menyerang Paulus adik-adik, banyak juga yang pengen nangkep Paulus. Banyak banget yang seharusnya bikin Paulus ini takut dan gak mau lagi ceritain tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Paulusnya ngapain? Paulusnya tetap semangat pergi ke semua tempat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, kehebatan Tuhan Yesus. Paulus ini perginya kadang-kadang dia sendiri, kadang-kadang ada temennya adik-adik ya. Tapi mau sendiri, mau ada temennya, dia tetap semangat terus untuk melayani Tuhan ke tempat-tempat yang bahkan di situ banyak orang yang gak suka sama dia adik-adik. Kenapa dia berani adik-adik? Karena dia percaya Tuhan Yesus menyertai dia. Nah adik-adik, Paulus ini sudah selesai melayani di satu kota yang namanya kota Efesus adik-adik. Nah setelah dia selesai melayani di kota Efesus, berarti waktunya dia untuk pindah tempat adik-adik. Nah sebelum dia pindah tempat, dia berpamitan, dia izin ke orang-orang di Efesus. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita yang saya sampaikan. Semoga orang-orang di sini semuanya menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Saya pamit ya. Saya mau pindah ke kota yang lain biar makin banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus. Ya, dia pamit dari situ dan dia juga sampaikan kalau dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia melakukannya dengan tulus hati. Keren banget ya Paulus ya. Nah adik-adik, Paulus ini adalah murid Tuhan Yesus. Karena itu Paulus rajin banget, semangat banget melayani Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita, kakak dan juga adik-adik di rumah, kita juga adalah murid Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari semua kisah tentang Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu, kita sekolah Minggu karena kita mau belajar. Kita mau terus mengenal Tuhan Yesus kita ya adik-adik ya. Kalau Paulus pelayanannya itu pergi ke tempat-tempat, terus dia menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Nah kalau kita, apa ya yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan Yesus? Kan kita masih kecil-kecil kakak, kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Iya bener. Tapi adik-adik, banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk melayani Tuhan Yesus. Apa aja ya contohnya? Yang pertama adik-adik bisa rajin berdoa. Ya, adik-adik siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa yang berdoanya males-malesan? Gak ada ya. Adik-adik di sini semuanya rajin berdoa. Berdoa bangun tidur, mau makan berdoa juga ya. Berdoa juga. Mau tidur berdoa juga. Berdoa juga. Mau belajar juga adik-adik berdoa. Hebat ya. Adik-adik hebat ya, adik-adik rajin berdoa. Tuhan Yesus senang kalau adik-adik rajin berdoa. Terus apalagi yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan Yesus adik-adik? Sekolah Minggu ya, hari ini adik-adik sedang melayani Tuhan Yesus. Dengan adik-adik bangun pagi ya, mandi yang bersih, pakai baju yang rapi, terus adik-adik duduk manis untuk mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik itu sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Hebat adik-adik ya. Adik-adik yang rajin nonton video sekolah Minggu, kakak apresiasi, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Adik-adik hebat ya. Terus apalagi adik-adik yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan Yesus? Jadi anak-anak yang baik. Gimana caranya jadi anak-anak yang baik adik-adik? Adik-adik, kalau makan di rumah siapa yang di sini susah makannya? Untuk adik-adik yang masih susah makannya nggak habis sampai mamanya pusing.
aduh pusing banget, makannya gak pernah habis. Nah adik-adik boleh mulai untuk makannya dihabiskan ya adik-adik ya. Mulai sekarang berarti kalau makan jangan sampai ada sisanya, dihabiskan semua ya adik-adik ya. Terus apalagi sih yang bisa kita lakukan kalau di rumah ya, terutama adik-adik makannya habis. Terus apalagi adik-adik, pakai baju setelah mandi, pakai bajunya pakai baju sendiri ya. Ada yang masih dipakein bajunya? Mulai sekarang habis mandi pakai baju sendiri, belajar pakai baju sendiri, belajar mandiri adik-adik ya. Terus apalagi adik-adik, kalau habis main, nih coba lihat gambar ini. Wah berantakan banget mainannya ya. Nah apa yang harus adik-adik lakukan? Kalau habis main berarti harus apa? Harus rapiin mainannya sendiri. Nah adik-adik, banyak hal juga yang bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk pelayanan adik-adik kepada Tuhan Yesus ya. Tadi contohnya bisa berdoa, sekolah minggu, terus makannya habis, terus pakai baju sendiri, merapikan mainan sendiri ya. Mungkin bisa belajar sendiri ya kan, berdoanya nggak disuruh sama mama. Itu semua adalah bentuk pelayanan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik melakukan itu, berarti adik-adik kita sama hebatnya seperti Paulus ya adik-adik ya. Kalau dengar cerita Paulus tuh keren banget adik-adik. Nah adik-adik juga bisa sekeren Paulus dengan melakukan hal-hal yang tadi sudah kakak sebutkan. Siapa yang mau melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Yang mau boleh tepuk tangan 3 kali. Wah, mau semua ya adik-adik ya. Luar biasa. Adik mau melayani Tuhan Yesus karena adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini ceritanya sampai di sini adik-adik ya. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau nyanyi satu buah lagu I Love You Jesus. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Oke adik-adik, cerita Alkitabnya sudah selesai. Hari ini kita belajar dari Paulus untuk melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Pinter. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggunya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Paulus untuk mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan, dan kami juga mau melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan Yesus ajar kami untuk bisa melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan, sebentar juga kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan selalu sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya udah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya adik-adik ya. Semoga hari ini firman-nya bisa adik-adik lakukan ya sehari-hari. Oke adik-adik, kalau gitu kakak mau pamit dulu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.